masih bertemu dengan saya Andre dalam podcast TGCU pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang paling cantik, paling spesial dan paling terhai di Unadi. Halo Bu. Halo juga. Ini Ibu Yani. Ibu Yani Ya. pembantu rektor ya Bu ya? Wakil rektor. Wakil rektor. Sekarang kita sebutannya wakil rektor. Wakil rektor. Ya. Bidang akademik dan kemahasiswaan. Wah, ini masalah nilai loh ini, guys. Nggak boleh main-main ya. Ibu Yani. Kamu nakal, kick sudah kelar hidupmu. Gini ya Mas Andre. Iya. Enggak. Kita penuh kasih ya. Amin. Masa libur ya Bu ya? Kampus. Kita baru selesai tes akhir semester minggu kemarin. Oh, berarti habis muat-muat ria ini tadi. Kalau yang mahasiswa TA ini sebentar lagi ujian TA. Oh, iya. Bu, di kampus Unaki itu kan kampus umum ya? Iya, kampus umum. Kita kampus nasional. Iya. Ada berapa jurusan? Kita nyebutnya sekarang program studi ya. Program studi. Ya. Kita ada 4 fakultas, ada 7 program studi. Fakultasnya sekarang disebut ya? Ya. Fakultasnya ada Teknik dan Informatika. Ya. Itu program studinya Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Ya. Kemudian yang kedua fakultasnya Ekonomika dan Bisnis. Ya. Itu program studinya ada 3, ada manajemen, ada akuntansi, dan ada perpajakan. S1. S1, ya. Kemudian kita punya Fakultas Bahasa dan Budaya, itu 1 program studi sastra Inggris, dan terakhir Fakultas Psikologi, program studi psikologi. Semuanya S1. Nah, khusus untuk yang perpajakan, ini kita satu-satunya perguruan tinggi swasta di Indonesia yang punya program studi perpajakan S1. Oh, itu tadi saya pernah ya. Jadi Unaki ini satu-satunya kampus swasta yang mempunyai program S1 perpajakan. Yes. Gitu. Di Indonesia loh guys. Fakultas itu sudah terakreditasi apa aja Bu? Semuanya sudah terakreditasi Mas Andre. Ya. Kalau kita ini, kita sekarang masih menggunakan 2 sistem akreditasi ya. Kalau yang program studi sistem informasi, kemudian teknik informatika, lalu akuntansi dan manajemen, itu kita sudah punya peringkat baik sekali. Baik sekali. Ya. Itu berarti di atasnya B ya? Kalau ini karena kalau baik sekali itu kita menggunakan sistem akreditasi yang baru. Iya, yang baru. Sementara kalau yang A, B, C itu masih sistem yang lama. Sistem lama. Ya. Kita untuk perpajakan, kemudian psikologi dan sastra Inggris itu masih menggunakan yang lama, jadi peringkatnya B. Tapi sebetulnya itu kira-kira setara, karena kalau yang lama itu peringkatnya kan ada A, B, C. Ya. Sekarang kalau yang baru ada unggul, baik sekali, baik. Jadi kita sudah di tengah ya. Di tengah ya. Semoga sebentar lagi kita bisa ke yang unggul ya. Amin. Oh, amin. Dan perguruan tinggi juga sudah terakreditasi. Oh iya. Unaki sudah terakreditasi dengan peringkat baik. B ya, kita masih menggunakan yang lama. Ya, peringkatnya masih B. Sudah B. Oh ya. iya. Ini tadi Unaki kan kampus swasta dan itu program studinya juga umum ya. Ada perpajakan dan sebagainya itu tadi. Tapi aku dengar Bu, di dalam Unaki sendiri, yaitu tadi ada program, yaitu program Degree Commission University. Nah, itu kerjasama dengan Unaki ya? Betul. Ya. Dari Unaki sendiri merespon program ini bagaimana? Kita meresponnya sangat positif. Ya. Karena begini, seorang mahasiswa itu ketika dia lulus, yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk bisa berkontribusi di masyarakat, itu tidak sekedar kepandaiannya ya, tapi juga tidak sekedar ilmunya saja, tapi juga karakternya, hatinya, gitu ya. Jadi makanya kami sangat merasa bahwa program TGCU tadi memberikan kontribusi yang positif, karena anak itu berarti dididik tidak hanya sekedar ilmunya tapi juga karakternya. Jadi dia dididik secara, mungkin istilahnya tuh secara holistik gitu ya, keseluruhan gitu ya. Nah itu jadi makanya kami sangat merasa
bersinergi kalau dengan TGCU itu. Kami fokus di bidang pendidikan akademik, tapi kemudian TGCU mengambil peran yang lain, yaitu mendidik anak-anak itu dari sisi karakternya gitu. Oh gitu ya. Program ini sendiri, Unaki sama program TGCU ini sudah berjalan berapa tahun? Kayaknya sudah berabad-abad. Istimewa. Ya. Karena sudah bertahun-tahun ya. Sudah bertahun-tahun ya. Tapi sebelum ada program TGCU itu emang Unaki sendiri juga sudah ada pendidikan karakternya, Bu? Ya, sebetulnya kami juga sudah merasa, sejak dulu kami merasa perlu dan harus mendidik anak-anak itu tidak hanya dari karakter, tidak hanya dari keilmuannya saja, tapi juga dari karakternya. Tapi sekarang setelah ada TGCU, beberapa tahun ini ada TGCU, kayaknya tuh mendidiknya itu menjadi lebih komplit gitu ya. Gitu ya. Ya, karena mungkin kami kolaborasi ya, gitu ya. Apalagi karena di TGCU disediakan asrama ya, jadi 24 jam itu anak-anak bisa dipantau, bahkan mereka mengenyam pendidikan itu berarti bisa dikatakan 24 jam kan? Iya, jadi pendidikan betul, itu tadi iya, dan saya tahu tuh anak-anak kok di asrama itu sibuk loh, ada doa pagi, ada nanti di waktu-waktu tertentu harus pelayanan ke sekolah, harus mission trip gitu. Nah, jadi kalau anak-anak itu disibukkan dengan hal yang positif ya. Jadi pasti nanti dia ibaratnya kenakalan remaja itu menghilangkan itu ya. Ya, jadi mereka nggak sempat berpikir tentang itu kan, ya. Karena mereka sudah disibukkan untuk memikirkan hal yang baik ya, hal yang positif ya. Jadi kalau menurut saya begitu. Jadi mayoritas dari program TGCU sendiri itu mengisi berapa persen, Bu, untuk kampus? Maksudnya mahasiswa TGCU gitu? Kuotanya. Adakah kuota untuk kampus menyediakan 25% dari program TGCU, 75% dari non TGCU gitu ya? Kami selama ini tidak pernah menetapkan seperti itu secara spesifik begitu ya. Karena memang seperti itu tuh sesuai dengan kebutuhan saja. Gitu ya. Dan kalau memang sebanyak mungkin bisa kami layani itu sebenarnya semakin baik. Maksudnya sebanyak mungkin dalam arti sesuai dengan kemampuan kita kapasitas dosen, kapasitas asrama. Jadi kami sesuai kebutuhan saja. Gitu. Bu, satu pesan untuk program ini, Bu. Saya itu punya slogan. Ya, kalau boleh dibagikan kepada teman-teman semuanya, slogan dan moto hidup saya itu adalah seluruh hidupku harus menjadi pernyataan syukur pada Tuhan. Jadi kalau teman-teman diberi kesempatan untuk kuliah misalnya, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi tidak hanya untuk masalah kepintaran, tapi juga karakter dan hati. Gimana aja? Abot. Bahasanya dua deh, yang aku Anda. Bisa lah, bisa, pasti bisa teman-teman, pasti bisa. Kalau mau berusaha. Iya. Amin. Harapan Ibu ke depan program TGCU bisa lanjut terus atau cut? Harus lanjut. Ya, oke. Jadi program ini harus tetap berlanjut sampai kapan? Aku ya ngerti. Ya. Begitu. Terima kasih Bu karena sudah hadir di tempat saya ini. Saya Andreho, mohon pamit dan undur diri. God bless you.